Halo, Sobat Pelukor. Kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang Timnas Indonesia, tim asuhan dari Coach Sinteyong yang sebentar lagi akan melakoni pertandingan perdananya di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga zona Asia. Kurang dari sebulan lagi, anak-anak asuh dari Coach Sinteyong akan terbang ke kandang Arab Saudi, yaitu Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, teman-teman. Dan stadion ini lumayan besar juga dan tentunya akan dipadati oleh supporter dari timnas Arab Saudi. Mudah-mudahan pemain-pemain kita tidak terpengaruh dengan banyaknya supporter timnas Arab Saudi di sini yang akan memberikan pressure kepada anak-anak asuh dari Coach Sinteyong. Saya yakin timnas Indonesia akan menunjukkan penampilan terbaiknya, akan menyulitkan Arab Saudi. Kalau tidak bisa memenangkan pertandingan di sini, minimal kita harus mendapatkan hasil seri dari kandang Arab Saudi. Karena tentunya kalau kita bisa mendapatkan 1 poin dari kandang Arab Saudi, ini akan membuat anak-anak asuh dari Coach Sinteyong bisa lebih semangat lagi, mentalnya jauh lebih naik lagi sebelum menghadapi timnas Australia di kandang kita, teman-teman. Jadi saya sangat berharap ada pemain-pemain tambahan untuk skuad timnas Indonesia sebelum menghadapi timnas Arab Saudi di kandang Arab Saudi sendiri, teman-teman. Karena ya, ini Arab Saudi bukan tim kaleng-kaleng juga. Dia pernah mengalahkan timnas Argentina di Piala Dunia Qatar kemarin. Supporternya juga cukup ngeyel, cukup ini ya, membuat tekanan-tekanan di tentunya. Dan akan bertemu timnas Indonesia yang kita tahu juga sangat militan supporternya. Jadi hati-hati aja Arab Saudi, supporter Arab Saudi jangan terlalu barbar di sana, karena kalau timnas Arab Saudi datang ke Indonesia mungkin akan menjadi tantangan berat tersendiri untuk skuad Roberto Mancini, karena tentunya supporter tidak akan memberikan kenyamanan kepada skuad timnas Arab Saudi. Jadi saya berharap ada tambahan pemain, meskipun sampai saat ini saya belum mendapatkan info bahwa ada pemain baru yang akan merapat ke skuad dari Sinteyong, teman-teman. Ya, masih sebatas rumor, masih sebatas berita pemain ini akan bergabung, pemain ini yang akan menjadi striker utama nanti di timnas Indonesia. Kiper dari FC Dallas saja sejauh ini masih belum jelas, teman-teman. Kita nggak tahu apa keputusan CAS nanti, dan saya berharap pastinya Martin Paes bisa membela timnas Indonesia. Karena kalau tidak, ya apa yang harus kita lakukan terhadap Martin Paes ini? Udah mendapatkan kewarganegaraan Indonesianya, tapi tiba-tiba ada hal-hal yang mungkin tidak diinginkan oleh Martin Paes, apalagi supporter dari timnas Indonesia sendiri, karena keputusan dari CAS tidak menguntungkan timnas Indonesia. Itu yang tidak kita harapkan, dan mudah-mudahan keputusan dari CAS membuat pencinta sepak bola timnas Indonesia bahagia, karena Martin Paes bisa membela timnas Indonesia nanti di pertandingan-pertandingan berikutnya. Apalagi kalau timnas Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia nanti, wow, itu akan menjadi sejarah baru bagi pesepak bolaan timnas Indonesia, teman-teman. Meskipun Ketua Umum PSSI atau Federasi Sepak Bola Timnas Indonesia tidak menargetkan skuad dari Sinteyong untuk lolos ke putaran final Piala Dunia, tapi target dari PSSI untuk timnas Indonesia adalah masuk 100 besar ranking FIFA, teman-teman. Jadi ngomong-ngomong soal ranking, timnas Indonesia saat ini berada di peringkat 133. Di bawahnya ada timnas Malaysia yaitu 134. Dan tentunya kalau timnas Indonesia tidak ingin dikangkangi oleh timnas Malaysia, timnas Indonesia seperti yang saya katakan tadi wajib mendapatkan hasil positif dari kandang Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga ini, teman-teman. Karena kalau tidak salah, timnas Malaysia pun tengah melakukan persiapan untuk menggelar pertandingan uji coba
di Piala Merdeka teman-teman, melawan timnas Filipina, melawan timnas Tajikistan, dan melawan timnas Lebanon. Nggak tahu siapa yang akan menjadi lawan perdana timnas Malaysia, saya belum melihat jadwalnya, tapi yang jelasnya ini kalau tidak salah masuk dalam kalender FIFA dan tentunya akan mendapatkan poin FIFA juga jika timnas Malaysia mampu memenangkan kejuaraan Piala Merdeka ini. Jadi ya, kalau timnas Indonesia ditargetkan untuk masuk ke 100 besar, tentunya timnas Indonesia wajib mendapatkan poin penting di pertandingan yang ia akan lakoni di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga zona Asia, teman-teman. Jadi gimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia mampu mendapatkan nanti poin-poin krusial di putaran ketiga ini? Kira-kira lawan-lawan siapa aja yang menurut teman-teman semua timnas Indonesia mampu mendapatkan poin maksimal di sini? Apakah Cina atau Bahrain atau Jepang atau Australia, atau kita bisa mampu mengalahkan timnas Arab Saudi di pertandingan perdananya di kandang timnas Arab Saudi sendiri, teman-teman? Tentunya itu sangat diharapkan, tapi ini akan menjadi laga yang berat untuk timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi. Lagi-lagi saya akan mengatakan tidak ada yang tidak mungkin di dalam sepak bola. Kalau timnas Indonesia bisa bermain baik dan mampu mencetak gol ke gawang timnas Arab Saudi, ya tentunya itu akan menjadi pembeda. Apalagi kalau Arab Saudi tidak mampu menjebol gawang timnas Indonesia, ya tentunya kita akan mendapatkan poin maksimal dari kandang Arab Saudi. Kita berdoa saja, ya semoga apa yang menjadi kekurangan dari timnas Indonesia saat ini terus ditingkatkan oleh Coach Shin sebelum menghadapi timnas Arab Saudi, teman-teman. Apalagi saya dengar ada pelatih lagi yang akan bergabung menjadi asisten dari Coach Sinteyong, salah satu pelatih pelatih striker. Mudah-mudahan ini akan membantu lini depan timnas Indonesia bisa lebih klinis, bisa lebih memanfaatkan peluang yang ia miliki, teman-teman. Karena timnas Indonesia bukan tanpa peluang, tapi karena lini depan yang masih sedikit kurang klinis jika mendapatkan peluang. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.